Ya, kita kembali lagi dengan berita Satu View di Jurnal Pagi dan masih bersama Mas Teguh Santosa dari Pemret Rakyat Merdeka Online dan juga Mas Hedi Lugito dari Pemret Majalah Gatra. Kita kembali, ini ada terkait dengan adanya juga bagaimana akhirnya media ini menanggapi beberapa laporan dari advokat untuk advokasi, kita lihat advokat Merah Putih ya, yang melaporkan terkait Bawaslu ke DKPP. Nah, ini Bawaslu kan dinilai tidak menindaklanjuti laporan mereka. Ini Anda melihatnya seperti apa untuk terlihat dari mungkin dari Gatra dulu terkait dengan laporan ini? Kalau dari segi ini mungkin ya itu hak semua peserta pemilu, hak dua kandidat ini untuk melaporkan. Bagi saya melihat bahwa ini pelajaran juga bagi Bawaslu agar bekerja lebih efektif, lebih efisien kan ke depan gitu kan. Kalau tidak dikontrol memang tidak akan seperti itu. Karena dari awal beberapa ada pengaduan yang ke Bawaslu merasa tidak ditindaklanjuti. Bukan hanya dari nomor satu, pasangan nomor 2 pun sering muncul keluhan-keluhan semacam itu. Tentu saja DKPP akan menindaklanjuti. Hanya kewenangan DKPP kalau itu kan sebatas pada pelanggaran etik. Mereka tidak bisa mensahkan pemilu ini sah atau tidak gitu kan. Bawaslu ini bekerja melanggar hukum atau tidak gitu kan. Pelanggaran paling besar yang bisa hukuman paling besar yang bisa ditetapkan oleh DKPP adalah memecat anggota Bawaslu itu, memecat itu Pak. Itu saja sampai hidup. Paling ada teguran keras, ada sanksi apa, itu paling besar. Tapi ini sebagai sebuah upaya perbaikan instrumen demokrasi, saya sangat setuju. Semua penyelenggara pemilu harus dikoreksi, harus dilakukan koreksi seperti itu, saya sangat setuju. Dan semoga DKPP juga agak melihat ini secara jernih itu. Ini bukan sebagai sebuah tekanan terhadap penyelenggara pemilu, tapi dilihat sebagai ini proses perbaikan dan perbaikan itu. Mas Teguh juga melihat seperti itu. Apakah memang harus dievaluasi lagi kan terkait dengan ini agar lebih baik mungkin Bawaslu terkait dengan untuk pemilu-pemilu mendatang? Saya kira semua elemen penyelenggara itu memang harus dievaluasi lah biasa. Dan ini niatnya tentulah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Karena agak lucu kalau misalnya pemilu berikutnya kita juga bicara hal yang sama gitu. Nah, walaupun hari ini saya kira kita begitu terus gitu. Udah dibicarakan dulu sekarang dibicarakan lagi. Dibicarakan lagi dan selalu terulang seperti itu juga. Kita harap sekarang masivitas ya dari dan tadi itu dramatisasi dari dua mahkamah tadi itu, peradilan tadi itu saya harap bisa jadi pelajaran lah, jadi shock terapi benar-benar. Nah, saya juga hendak mengatakan begini. Ini kanalisasi dari konflik yang cukup besar, dari pembelahan yang jadi tengah masyarakat kita, proses di MK maupun proses di DKPP. Ya sama seperti kalau kita lihat sosial media kan juga merupakan kanalisasi dari perbedaan itu. Bayangkan kalau tidak ada sosial media misalnya, mungkin konfliknya turun ke jalan ya. Bayangkan kalau misalnya tidak diramaikan oleh televisi kita soal MK ini ya, bisa kemana-mana. Ya, jadi mungkin saya tertarik dengan kata shock terapi tadi. Jadi kita lihat memang begitu banyak media yang sekarang turun tangan juga dan masyarakat juga melihat ini sehingga akhirnya mungkin tidak hanya Bawaslu tetapi juga ini KPU juga seperti akhirnya melihat bahwa mereka dinilai saat ini seperti itu. Anda melihat juga seperti itu kah atau seperti apa Mas Teguh? Iya kan kalau kita ibaratkan sepak bola nih karena baru selesai Piala Dunia dan bahkan Piala Dunia juga kurang terdengar dibandingkan dengan menangan pemilu kita. Namanya pertandingan bola kan begitu, kita boleh tackle, boleh sliding, boleh diving ya, ketahuan di kartu kuning ya, boleh bikin gol lewat tangan juga ya kan. Nah, tapi kalau wasit sudah meniup peluit panjang terakhir ya permainan is over kan gitu. Itu yang kita harapkan semua. Ya kita akan begitu, ini permainan, ini game, ini bukan apa-apa gitu. Penguasa juga butuh oposisi, ya kan? Oposisi kalau dia nggak ada yang berkuasa, apa yang dia mau oposisi? Kan gitu. Saya kira gitu aja. Oke, baik. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Ini kan kemarin juga akhirnya di mana informasi sang cadat terkait pidato kenegaraan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini Mas Hedi, Anda melihatnya terkait dengan pidato kenegaraan Pak SBY untuk terakhir di HUT RI 69 ini seperti apa? Saya sangat mengapresiasi Presiden Yudhoyono yang secara terbuka mau mengakui beberapa kekurangan dan yang belum dia lakukan itu. Dan kita juga harus berterima kasih pada beliau selama 10 tahun memimpin Republik ini. Bukan pekerjaan yang mudah ya. Mungkin dia presiden yang secara demokratis bisa menjalankan demokrasi secara
quote and quote baik gitu dibanding yang sebelumnya. Jadi menurut saya juga sangat terkejut melihat terutama anggaran kita yang jadi naik luar biasa ya sampai 2.000 triliun. Ini adalah rekor ya mungkin, tapi rekor ini pasti akan pecah juga dengan rekor ke depan kan, karena kita akan selalu naik terus kan pendapatan kita. Tapi, pendapatan per kapita yang meningkat. Ya lepas dari itu Bapak Presiden kemarin kurang begitu memberi tekanan-tekanan apa yang belum dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ke depan. Misalnya ada beberapa PR yang belum selesai. Soal infrastruktur misalnya yang belum jalan, misalnya rencana proyek Trans Sumatera ini belum dilakukan, itu termasuk yang belum jalan. Beberapa rencana proyek pembangunan infrastruktur lain seperti waduk Batu Gede yang belum sampai sekarang belum dilakukan, waduk di NTB sana juga belum. Mestinya Presiden kemarin juga memberi tekanan-tekanan. Ini loh yang sudah saya lakukan, ini loh yang belum saya lakukan gitu. Dan apa kekurangannya misalnya? Ada PR-PR yang belum terjawab, misalnya soal peradilan HAM yang belum selesai selama 10 tahun. Itu juga mereka tidak, Bapak Presiden tidak men-stressing itu. Ini jadi PR juga bagi pemerintahan ke depan. Kemudian juga terkait pertahanan kita. Swasembada pangan kita yang gagal selama ini, kita masih impor terlalu besar, itu juga belum beliau stressing. Ini loh bahwa kita akui segala keberhasilan tapi masih ada yang belum berhasil. Mestinya yang belum berhasil itu beliau agak stressing sedikit. Ini loh pertahanan kita masih belum mampu melakukan swasembada pangan, kita masih impor terlalu besar. Mestinya Presiden ke depan atau pemerintahan ke depan harus melakukan ini sehingga pemerintahan ke depan itu punya semacam panduan yang nggak jelas itu. Ini yang belum selesai, ini yang sudah. Seperti itu kalau saya. Tapi saya sangat apresiasi dengan Presiden Yudhoyono yang secara terbuka, secara gentleman, secara tulus itu mengakui kekurangan dan secara tulus juga meminta maaf. Luar biasa beliau. Oke, gitu. Mas Teguh, Anda melihatnya juga seperti itu atau memang ini pidato yang dipersiapkan paling serius. Ada 11 kali pertemuan antar presiden dengan para stafnya dan orang-orang inner circle pemerintahannya hanya untuk membicarakan yang kemarin dia pidatokan itu, yang hasilnya sudah sama-sama kita ketahui. Bahkan sampai misalnya kata tukang becak, kata tukang itu juga dikoreksi menjadi pengemudi becak misalnya. Nah, sampai setingkat itu. Jadi karena begitu detail. Begitu detail, karena memang ada kesadaran dari Presiden SBY ini bahwa toh at the end yang melaksanakan APBN 2015 ini adalah pemerintahan baru. Makanya kemarin teman-teman itu bilang bahwa ruang yang diberi untuk pemerintahan baru, entah siapapun nanti itu menurut MK, itu cukup luas. Program-programnya Pak Jokowi diadopsi di situ, program-programnya Pak Prabowo juga diadopsi di situ. Infrastruktur tadi misalnya, itu ada penambahan, pertahanan ada penambahan angka. Walaupun saya sebetulnya kalau lihat angka 2.000 triliun lebih itu sebetulnya agak miris juga. Nah, menurut saya itu bukan karena pendapatan penduduk yang meningkat, itu inflasi, ya kan? Nah, kalau mau sehat mestinya itu diturunkan karena daya belinya jadi tinggi gitu. Jadi orang nggak perlu punya nominal banyak-banyak, tapi daya belinya yang canggih gitu lah. Nah ini yang jadi akhirnya pertanyaan orang mungkin yang ditanyakan adalah dari segi ekonomi ataupun politiknya. Bisakah dikatakan bahwa Pak SBY kali ini sudah berhasil atau tidak? Karena kita tahu bahwa ada beberapa kebijakan yang juga yang menjadi headline beberapa media terkait dengan BBM bersubsidi, di mana ya kita tahu beberapa keputusan atau kebijakan pemerintah pada zaman Pak SBY adalah 4 kali naik pada zaman itu dan baru 3 kali turun. Dan ini kita akan membahasnya nanti lebih lanjut terkait dengan ini pemirsa. Berita Satu View akan kembali dengan proyeksi pemberitaan media massa di tanah air untuk pekan depan. Kami akan segera kembali.